Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ayat 18. Semoga bisa sampai ayat 29. Ini dari pertengahan surat sampai akhir ini berisi tentang jaminan kepastian kemenangan Nabi dan para sahabat. Allah menjamin, Allah jadi penolong, Allah jadi pelindungnya, Allah meridhoinya. Kita baca mulai ayat 18 nanti sampai ayat 22, kemudian ayat 23 sampai ayat 26, kemudian ayat 27 sampai ayat 29. Sudah ketemu Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta as-sajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kafa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw adbar thumma la tajiduna waliyyan wala nasira. Ya, mari kita pahami dulu 5 ayat ini. Ayat 18
itu menjelaskan hasil dari yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat yang sudah disebutkan pada ayat 10, yaitu Rasulullah berangkat ke Makkah diikuti oleh sahabat-sahabat sekitar 1.400 sampai 1.500 orang. Kemudian melakukan baiat di namanya tempatnya Hudaibiyah. Nah, setelah para sahabat melakukan baiat pada Rasulullah untuk menyatakan kebulatan tekad, kesungguh-sungguhannya, nah, kemudian Allah menjamin. Ya, di ayat 18 ini menunjukkan ridho Allah. Melaqad radhiyallahu 'anil mu'minin, dan sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka melakukan baiat kepadamu kepada Nabi Muhammad tahta sajaroh, di bawah pohon. Jadi di Hudaybiyah itu ada pohon besar. Ya, sambil menanti Utsman bin Affan yang diutus sebagai kurir, ada informasi Utsman ditahan oleh mereka, bahkan dibunuh. Kemudian orang-orang mukmin 1.400 sampai 1.500 melakukan baiat kebulatan tekad. Kemudian menggetarkan orang-orang Mekah. Kemudian orang-orang Mekah merasa mereka perlu untuk melakukan perjanjian atau perdamaian Hudaybiyah, ya, yang isinya 10 tahun mereka tidak akan saling menyerang, sepakat untuk damai, saling menjaga, dan seterusnya. Nah, pohon di Hudaybiyah itu, tahta sajaroh, pohon yang besar itu dalam kisahnya dulu pernah dikeramatkan, kemudian oleh Khalifah Umar bin Khattab itu ditebang supaya tidak mengotori ketauhidannya. Langsung ditebang habis, jadi sudah nggak ada lagi sajarohnya itu. Nah, falima ma fi qulubihim, Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati mereka para sahabat yang melakukan baiat tadi. Kemudian fa'anzalallahu sakinah alaihim, Allah menurunkan ketentraman, kedamaian, ketenangan, kemudian memunculkan kebahagiaan pada hati orang-orang mukmin. Kenapa? Dijamin tadi, dijamin kemenangannya. Wa athabahum fathan qoriba, karena mereka itu ya akan dibalas dengan kemenangan yang sangat dekat. Jadi habis itu terus beruntun kemenangan seluruhnya pada Nabi dan para sahabat. Perang Khaybar, tahun berikutnya terjadi Fathul Mekah, tidak terjadi peperangan, hampir semuanya masuk Islam. Berikutnya berbondong-bondong semuanya masuk Islam. Maka ini Allah memastikan bahwa maghanima katsiratan ya'khudunaha, mereka akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya, mereka tinggal mengambil saja ibaratnya itu. Maka Allahum azizan hakimah, dan bahwasanya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 20, wa'adakumullahu maghanima katsirah, ini coba. Jadi Allah menjanjikan pada Nabi dan para sahabat itu ghanimah yang katsirah, yang sangat banyak. Ya ta'khudunaha, mereka tinggal mengambilnya. Fangat jalalakum hadhihi hadih. Nah, Allah mempercepat untuk para sahabat dan Nabi tadi mendapatkan ghanimah tadi. Wa kafa'adiyan nasi angkum, Allah itu yang menahan tangan manusia, tidak boleh menyerang Nabi dan para sahabat. Maka sana wa kafa'adiyan nas angkum, Allah menahan tangan-tangan manusia dari menyerang Nabi dan para sahabat. Balitakuna ayatan lil mu'minin, dan agar hal ini
menjadi bukti, menjadi ayat-ayat bagi orang-orang yang mukmin. Terus wa yahdiyakum siratan mustaqiman, dan Allah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Assalamualaikum. Ya, tolong kursinya. Terima kasih. Ini kami teruskan dulu. Ini semuanya tinggal kesenangan, semuanya tinggal kesenangan apa? Kebahagiaan, kemenangan, kesejahteraan, jaminan melimpah, kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Nabi dan para sahabat kemudian jadi tercukupi semua kebutuhan fisabilillah. Ayat 21, wa ukhra lam takdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Termasuk yang lain-lain yang belum berhasil ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat, tapi akan dijamin semuanya nanti akan bisa ditaklukkan oleh orang-orang mukmin. Termasuk dua superpower dunia yang namanya Romawi dan Persia. Itu akhirnya semuanya bisa ditaklukkan oleh orang Islam. Maka itu dijamin wa akhatallahu biha. Jadi yang belum ditaklukkan itu dijamin semua sudah dikapling, tidak akan dikuasai oleh yang lain, akan dimenangkan oleh orang mukmin. Kalau model sekarang itu kalau mau menguasai lahan suatu besar itu berapa ribu hektar, kalau perlu ratus hektar atau juta hektar, itu sudah dikapling dulu. Ibaratnya sudah diurus izin penggunaan lokasi dulu, pembebasannya nanti gitu kan. Tapi tidak boleh yang lain itu akan menguasai. Tapi ini yang menjamin Allah itu. Wa akhatallahu biha. Bahkan Allah ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya Allah itu maha mengetahui, maha menguasai segala sesuatu. Ayat 22, walau qatalakumul ladzina kafaru, coba ini sampai demikian. Dan seandainya orang-orang kafir itu menyerang kamu, menyerang orang-orang mukmin, lawal adbaro, niscaya mereka akan berbalik ke belakang. Mereka akan putus asa, mereka akan mundur. Kenapa? Tsumma la yajiduna waliyan wala nasiro. Orang-orang kafir itu tidak mendapatkan orang-orang siapapun yang akan menjadi pelindung dan akan menjadi penolong. Maka sejak zaman itu dijamin oleh Allah, orang-orang kafir tidak akan berani berhadapan langsung dengan orang-orang mukmin. Karena orang kafir itu tidak ada yang menjadi wali, nggak ada yang menjadi pelindung, tidak ada yang menjadi penolong. Mereka kalau berperang hanya urusan duniawi, hanya kesenangan dunia semata. Tapi kalau orang-orang mukmin itu dijamin oleh Allah, dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kalau matinya syahid, masuk surga, menang hidup mulia. Nanti sakaratul maut itu sudah para malaikat tinggal seperti among tamu derek sowan kepada Allah. Kemudian dijamin surga dikubur, surga yang sebenarnya besok di akhirat yang kholidina fiha abada. Nah, kita lanjutkan, kita baca dulu ayat 23 sampai ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum. Wa aydiyakum anahum bi badni makkata min ba'di an azfarakum alaihim. Wa aydiyakum anahum bi badni makkata min ba'di an azfarakum alaihim. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wa kana Allahu
Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Wal hadiya ma'kufan aw yablugha mahillah. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat. Lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Lau tazayyalu la'adzabana alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Lau tazayyalu la'adzabana alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Idza jalal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyah. Hamiyyatal jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya, kita lanjutkan pemahamannya ayat 23. Sunnatullahil lati qad khalat min qabl. Jadi sunnah Allah tadi. Sunnah Allah yang Allah menjamin kemenangan orang-orang mukmin. Allah yang menjadi pelindungnya, Allah yang menjadi penolongnya. Allah akan meridhoinya, itu berlaku selamanya. Tidak akan ada perubahan selama orang-orang mukmin tetap berpegang teguh kepada sunnah Allah dan Rasul tadi. Ya, kalau misalnya Allah sudah tidak menjadi pelindung, tidak jadi penolong, tidak jadi kemenangan, itu karena kesalahan orang mukmin sendiri. Ya mungkin tidak betul-betul berpegang teguh. Nah gitu. Maka dipastikan sunnatullah lati qad khalat min qabl. Sunnah Allah itu akan berjalan dari sebelum-sebelumnya akan seperti itu. Ya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah ada perubahan pada sunnah Allah. Ya. Jadi dijamin walan sekali-kali tidak akan pernah terjadi
Ya, tajita li sunnatillahi tabdila, akan ada perubahan, akan terjadi pergantian pada sunnah Allah. Kemudian ayat 24, waladzi kafaidiyahum angkum, Allah menahan tangan mereka dari apa? Dari mengalahkan, membinasakan orang-orang mukmin. Ya, dan tangan orang-orang mukmin juga ditahan, tidak membunuh orang-orang kafir setelah orang-orang mukmin dijamin adanya kemenangan, adanya keberhasilan masuk kota Mekah dengan damai. Maka istilahnya di situ itu wa aidiyakum ankum bi batni Makkah mim ba'di an adfarakum alaihim. Jadi mereka ditahan oleh Allah, tidak akan membunuh kamu, dan orang mukmin juga dijaga oleh Allah, tidak akan memerangi mereka, membunuh mereka di tengah kota Mekah yang sudah Allah menangkan bagi orang-orang mukmin atas orang-orang kafir. Jadi kuncinya Allah telah menjamin kemenangan orang-orang mukmin, memenangkan kota Mekah atas orang-orang kafir. Wa kana Allah bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi sepanjang dunia ini ada, sejak dulu kali sampai seterusnya, apapun yang kita amalkan, apa yang perbuat, itu pasti Allah mengetahui, pasti Allah dengan menggunakan wakil-wakilnya, pembantu-pembantunya, para malaikat, mencatat seluruh apa yang kita kerjakan, dan itu semuanya akan dibalas. Balasnya sebagian sudah cash di dunia ini, sebagian ketika menjelang sakaratul maut, sebagian ketika di alam kubur, dan secara keseluruhan besok di surga. Nah, kemudian ayat 25, humalladzina kafaru wasaddukum an masjidil haram. Ini, mereka orang-orang kafir itu menghalang-halangi kamu dari kamu masuk ke Masjidil Haram. Itu semula ketika sebelum terjadi perjanjian Hudaibiyah. Mereka sekongkol semua, bahkan orang-orang kafir Quraisy Mekah itu sekongkol dengan orang-orang munafik dari Medina. Nah, tapi kemudian walhat ya makufa ayyab lugo mahillah, bahkan mereka itu menghalang-halangi hewan-hewan korban kamu sampai ke tempat pemotongan hewan. Menunjukkan apa? Menunjukkan tidak aman. Nah, terus walaula rijalul mu'minuna wa nisa'u mu'minah, jika tidak ada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, lam ta'lamuhum antatauhum fatusibahum minhum ma'arratum bighairi ilm. Nah, tadi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu tadi itu yang menyebabkan orang-orang kafir itu tidak bisa menimpakan kesusahan kepada orang-orang mukmin, para nabi dan para sahabat itu tanpa kamu ketahui. Tetapi semuanya itu adalah Allah yang menahan tangan mereka. Jadi walaupun perantaranya itu melalui mukmin laki-laki, mukmin perempuan semuanya, tapi itu sebetulnya sekedar pelakunya, tapi Allah yang menjamin, Allah yang memenangkan, Allah yang menahan dari tangan-tangan, dari kekuatan orang-orang kafir. Maka berikutnya liyudkhilallahu fi rahmati mayyasa, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Nah, jadi kenapa yang dikisahkan dulu, yang setelah kita baca kemarin itu dari ayat 11 sampai ayat 17, itu ada sebagian orang-orang yang tidak mau ikut Rasulullah, ya mereka dengan alasan
ngurusi harta, keluarganya nggak bisa ditinggal, seterusnya kan? Sudah kita pahami semua kemarin semuanya. Nah, mereka itu yang tidak mau ikut itu, kemudian merasa salah supaya dimohonkan ampun. Nah, kemudian yang mereka terus minta maaf, diampuni Allah, terus gabung lagi jadi orang-orang mukmin. Yang tidak, ya mereka jadi sebaliknya, akan musnah semua gitu loh. Maka di sini liyudkhilallahu fi rahmati mayasa, Allah memasukkan orang-orang siapapun yang dikehendaki untuk mendapatkan rahmatnya. Ini lau tazayyalu la adabna alladziina kafaru minhum adaban alima. Sekiranya mereka tidak bercampur baur antara orang-orang kafir, orang-orang munafik dengan orang-orang mukmin, niscaya mereka akan diadab oleh dengan adab yang dahsyat, adaban alima. Nah, kenapa Allah tidak menerima adab ketika itu? Karena masih belum terpilah. Nanti kalau diadab orang-orang yang mukmin ikut kena juga. Maka ketika itu tidak diadab. Tapi yang terus tobat diampuni, yang tidak tobat itu yang baru kemudian memisah, itu yang kemudian kena adab. Misalnya adaban alima. Ayat 26, ijalal ladzina kafaru fi qulubihim hamiyat. Coba ini. Dan ketika orang kafir itu menanamkan dalam hati mereka kesombongan. Kesombongan apa? Mereka merasa berkuasa, mereka merasa dari darah biru, mereka merasa kubarok, pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku, mereka merasa yang memiliki segalanya gitu kan. Maka istilahnya itu fi qulubihim hamiyah, di dalam hati mereka itu ada kesombongan. Apa? Hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah dulu. Mereka sampai mengatakan Muhammad dan pengikut itu kecil, pengikutnya sedikit, orang-orang yang lemah, ngeremehin terus itu loh. Mereka merasa yang memiliki segala-galanya gitu kan. Nah, masih sombong seperti itu. Nah, kemudian fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kekuatan pada hati Rasulullah dan orang-orang mukmin. Wa alal mu'minin. Kenapa? Wa alzamahum kalimatat taqwa. Nah, supaya mereka itu memperkuat, maka istilahnya Allah mewajibkan. Wa alzamahum, Allah mewajibkan kepada mereka untuk memperkuat dengan kalimat takwa. Kalimat takwa itu kalimat kebulatan tekad la ilaha illallah, tiada Tuhan selain, betul-betul mengesahkan Allah, tidak ada yang lain-lain, tidak ada kekuatan, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menolong selain Allah. Maka Allah mewajibkan mereka untuk memperkuat dengan kalimat takwa. Wa kanu ahaqqo biha wa ahlaha. Ini, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut mereka memilikinya. Wa ahlaha, milikinya. Bahkan Allah bikulli syai'in ngalima, dan adalah Allah itu maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi memang sewaktu-waktu dulu itu mulai mengendor, itu terjadi penguatan kalimat takwa kembali, memurnikan ketauhidannya, membulatkan tekad kembali. Kemudian Allah menurunkan ketentraman, kedamaian, kekuatan pada hati orang-orang mukmin, ya, pada Rasul dan orang-orang mukmin. Oke, sekarang 3 ayat yang terakhir. Nah, ini betul-betul apa ya? Tinggal kemenangannya semua ini. Oke, ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walaqad sadaqallahu wa rasulahur ru'ya bil haqq. Ini setelah minumnya keluar kok jadi kurang semangat ya? Kok jadi mengendor ya? Diulangi agak semangat sedikit ini. Walaqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal haram. Insyaallahu aminin. Mukhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu. Faja'ala min duni dzalika fadhan qariba. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tarahum ruk'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fi Taurah. Dzalika mathaluhum fi Taurah. Wa mathaluhum fil Injil. Wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja sata'ahu. Kazar'in akhraja sata'ahu. Fa'azarahu. Fastaghlada fastawa ala suqih. Yu'jibu zura'a liyaghidha bihimul kuffar.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات minhum maghfiratan wa ajran azima. Ayat 27 itu konteksnya begini. Pada suatu malam Rasulullah bermimpi, melihat dalam tidurnya bahwa Rasulullah itu mimpi berhasil masuk kota Mekah dengan aman, tentram, sentosa, tanpa ada gangguan apapun. Nah, ternyata mimpi Rasulullah tadi itu sampai juga kepada tokoh-tokoh kafir, sampai juga kepada orang-orang munafik. Kemudian ketika tahun itu belum terjadi, mereka mengolok-olok, mereka mengejek Nabi dan para sahabat. Bilangnya apa? Oh, katanya mau masuk Mekah dengan aman, tentram, sentosa. Ternyata nggak terjadi. Itu bohong, itu ngimpinya. Itu palsu gitu kan. Wah, pokoknya ngolok-olok semaunya. Orang kafir, orang munafik merasa, wah, nggak jadi kenyataan itu bohong saja itu. Nah, sama ngomong begitu. Di tengah ololokan mereka itu, mereka menganggap mimpi Nabi itu nggak benar, maka Allah menurunkan wahyu ayat ini. Nah, makanya laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulullah tentang kebenaran mimpinya. Nah, jadi akan dibuktikan, akan jadi kenyataan pasti benarnya. Nah, kemudian bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman. Ini digambarkan buktinya aman itu apa? Itu dengan istilahnya mukhalliki ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Mereka mencukur rambutnya, mencukur rambut kepalanya, ada dan mengguntingnya. Ada yang mengatakan katanya sampai ada yang gundul gitu kan. Sedang kamu dalam keadaan tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, dengan rasa aman. Jadi sebetulnya mereka memotong rambut, menyukur rambut itu bukti keamanan. Bukti tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Istilahnya itu la takhafun, ya. Sedang kamu tidak merasa takut. Yo nganti masuk Masjidil Haram, bukannya masuk kota Mekah, nganti masuk Masjidil Haram aman, tentram, nganti Nabi dan para sahabat sama memotong rambut, menggunting rambut, mencukur, nggak ada rasa takut. Dijamin oleh Allah itu. Maka falima malam taklamu. Nah, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi orang-orang kafir, orang munafik yang ngecek-ngecek tadi dianggap, oh itu nggak benar mimpinya Nabi itu, ternyata palsu. Nah, bahkan mereka meragukan, kita orang Nabi tenanan gitu. Mosok ngimpi nira jadi kenyataan itu kan? Maka Allah memastikan. Nah, terjadi betul kan?
Yang dijanjikan Allah pasti terjadi, walaupun orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik sampai kapan tidak percaya, tapi itu pasti terjadi. Maka fa'ala min duni dzalika fathan qoriba. Nah, berikutnya apa? Dan Allah memberikan sebelum itu dan setelahnya kemenangan yang sangat dekat. Maka istilah itu fathan qoriba, kemenangan yang dekat. Jadi tahun berikutnya terus semuanya terbukti. Terus huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia Allah mengutus Rasul Allah untuk memberikan huda, memberikan petunjuk wa dinil haq, dan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhiru ala dini kulli, untuk mengalahkan, untuk memenangkan dari seluruh agama yang ada. Ya, jadi seluruh agama yang semuanya disempurnakan dengan Allah mengutus Rasulullah SAW itu. Maka istilahnya liyudhirohu ngaladini kullih. Allah mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk, untuk menyampaikan agama yang hak, yang benar, yang akan mengalahkan seluruh agama-agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Saksi apa? Pasti terjadi, pasti kebenarannya. Makanya itu di ayat 29 ayat yang terakhir ini, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walaupun tadi orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang kafir ngejek-ngejek, oh ngimpini ra bener itu kan. Nah, setelah tahun berikutnya terjadi semuanya gitu. Kemudian waladzi ma'ahu, dan orang-orang yang mengikuti Nabi, para sahabat, mukmin mukminat, di mana sifatnya asida'u 'alal kufar. Ya, bersikap tegas kepada orang-orang kufar, orang kufur. Dan ruhama'u bainahum, ya kasih sayang sesama mereka. Ruhama, kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu di antara mereka. Kemudian tarohum, kamu lihat mereka ru'aan sujadan, mereka rukuk sujud. Loh, bahkan di tengah-tengah seperti apapun, Nabi dan para sahabat selalu ruka'an sujada, selalu rukuk sujud, selalu sholat, selalu memohon kepada Allah. Yabtahuna fadla minallah wa ridwana, mereka mencari fadilah dari Allah dan keridhaan Allah. Jadi cara untuk mencari fadilah keridhaan Allah dengan rukuk dan sujud, ruka'an sujada. Jadinya bagaimana? Simahum fi wujuhihim. Nah, simahum fi wujuhihim itu akhirnya apa? Tampak, kelihatan asar dari sujud mereka, ya, manfaat, faidah, bukti kebaikan dari sholatnya. Jadi fi wujuhihim min athari sujud, pada wajah mereka. Pada wajah mereka itu ada 3 pemahaman. Yang pertama, sekejar fi wujuhihim itu dulu masjid zaman Nabi para sahabat itu belum ada karpetnya begini. Masjidnya itu masih ini sekedar apa itu, dari padang pasir kemudian dikeraskan. Kadang-kadang kerikil-kerikil itu masih kelet ke ini, ke batu ini. Kalau sujudnya lama kelet ini. Terus karena lama dan sering kemudian membekas di sini. Itu min athari sujud. Nah, kalau sekarang karpetnya tebal-tebal begini, ya beda dengan dulu masa Nabi. Nah, itu satu makna. Makna yang kedua, min athari sujud itu ya
dari sholatnya itu tadi, itu baru terwujud ya ruhama bainahum, kasih sayang diantara sama orang-orang mukmin tadi muncul, kemudian sikap tegas kepada orang-orang non muslim itu dibuktikan ya. Sehingga muncul dalam perbuatan. Tetapi pemahaman yang lebih luas, si mahum fi wujim atari sujud, itu difahami lebih luas dari itu. Asar hasil dari sholat itu membentuk pola pikirnya, perkataannya, perbuatannya, seluruh hidupnya itu dipengaruhi dari sholatnya. Maka inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sujudnya, ruka'an sujadannya itu beres, itu dipastikan pasti orang-orang yang ruka'an sujadan itu meninggalkan perbuatan fahsya dan munkar. Adanya tinggal yang mulia semua, yang baik semua. Semua kejelekan sudah ditinggalkan. Jadi itu yang namanya simahum fi wujim atari sujud, itu asar hasil dari ruka'an sujadan, sholatnya tadi, itu memperbaiki pola pikirnya, memperbaiki niat hidupnya, memperbaiki tujuan hidupnya, yang itu kemudian mantul kepada seluruh perkataannya, seluruh perbuatan, seluruh tingkah lakunya, semuanya berusaha sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Jadi orang yang ruka'an sujadan itu jadi berubah total hidupnya, serba lillah, melakukan apapun serba lillah. Maka ini berikutnya disebutkan dzalika mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil. Nah, itu perumpamaan, gambaran-gambaran yang seperti ada pada Taurat dan ada pada Injil. Apa? Itu kazar'in ahroja sat'ahu, bagaikan seperti tanaman yang tanaman itu terus berkembang biak, menjadi subur, menjadi makmur, menjadi pohonnya besar, tinggi, menghasilkan buah-buah lebat yang luar biasa. Nah, jadinya bagaimana itu? Setelah itu fastaghlado fastawa ala suki. Jadi menjadi akarnya itu kuat, kokoh, berkembang biak, luar biasa hebatnya. Terus yu'jibu yazuro aliyagidul bimul kufar. Menyenangkan, menjadikan hati orang yang melihatnya, orang yang menanam tadi, itu luar biasa senangnya. Tapi sebaliknya apa? Menjadikan orang-orang kafir itu menjadi semakin sakit hati. Jadi ini gambarannya akan datangnya kerusulan kenabian Nabi Muhammad itu sudah banyak disebutkan pada Taurat dan pada Injil. Nanti akan datang Nabi terakhir, akan membawa kebenaran. Itu sudah dikabarkan di Taurat dan di Injil. Kemudian betul Allah mengutus Nabi yang terakhir namanya Ahmad, namanya Muhammad. Itu ibaratnya itu menebar benih, ya, membibit tanaman. Bibit tanaman itu semula hanya Nabi sendiri, diikuti oleh istrinya Khadijah, diikuti keluarga dekat, kan masih secara diam-diam kan. Baru kemudian Arkom menyerahkan bentar ya. Kemudian Arkom menyerahkan rumahnya. Arkom yang pemuda masih umurnya 16 tahun. Menyerahkan rumahnya pada Rasulullah. Rumah Arkom ini yang kemudian jadi pusat dakwah. Terus akhirnya dakwah secara terang-terangan semakin dimusuhi oleh orang-orang kafir. Tapi ini ibaratnya tanaman tadi itu semakin tumbuh
apa namanya itu, tunas-tunas baru. Semakin banyak yang mengikuti Nabi. Semua yang ikutin kalau yang lama-lama seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir gitu kan. Tapi ternyata kemudian itu bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab juga begitu. Utsman bin tokoh-tokoh kemudian ngikuti. Orang-orang kafir semakin benci, semakin memusuhi. Kok tanamannya kok semakin besar? Ternyata tunas yang tumbuh kok semakin banyak, semakin besar. Nah, akhirnya mereka orang-orang kafir itu sampai melakukan musyawarah ingin membunuh Nabi. Kemudian Nabi diperintah Allah hijrah ke Yasrib. Terus melakukan perjanjian dengan semua suku-suku Yahudi yang ada di Madinah. Nyusun kekuatan, baru tahun kedua hijrah sudah dikhianati, itu kan? Nah, terus Nabi membela haknya, kemudian menang. Terus ini tadi sampai Nabi mimpi yang akan masuk Masjidil Haram dengan aman, tentram, damai. Kemudian karena tidak langsung mimpi berapa hari langsung dari kenyataan, tapi ada jeda waktu. Karena tahun ke-6 hijrah Nabi berangkat diikuti 1.400 sebelum masuk sahabat, ternyata orang-orang kafir menolak. Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, kesepakatan selama 10 tahun tidak akan terjadi serang menyerang, saling menjaga kedamaian. Nah, terus Allah memastikan nurunkan ayat tadi, tahun berikutnya wow, semuanya terus sudah menjadi kenyataan. Jadi ibaratnya ini tanaman yang ditanam Allah tadi sudah tumbuh kembang, buahnya tunasan itu menghasilkan luar biasa buahnya. Sampai umat Islam bisa memimpin peradaban dunia lebih dari 800 tahun. 2/3 dunia dipimpin oleh umat Islam. Itu karena apa? Karena diawali oleh tadi ada namanya Sumpah Setia atau Baitul Ridwan yang di bawah pohon tadi. Jadi begitu kendor ada kebolehan tekad lagi, kendor kebolehan tekad lagi, terus begitu. Nah ternyata itu tadi tanam yang demikian hebat menyenangkan seluruhnya tadi ternyata menjadikan orang-orang kafir semakin benci, semakin sakit hati. Oh wes dihalangi, dimusuh dengan cara apapun kok malah semakin menjadi-jadi gitu loh. Nah, enggak kurang seperti itu. Nah, kemudian wadallahu ladina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, maka Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengejar amal soleh bahwa mereka memperoleh ampunan dari Allah, mereka memperoleh pahala yang besar. Padahal apa? Di dunia dijamin bahagia sejahtera, di akhiratnya di surga selama-lamanya. Ini sudah selesai surat Al-Fat. Besok pagi kita lanjutkan surat Al-Hujurat, surat ke-49. Surat Al-Hujurat ini cuma 18 ayat. Ya, mungkin sekali atau dua kali pertemuan sudah selesai. Satu surat Qaf. Surat Qaf ini juz terakhir, surat terakhir juz 26, karena yang surat berikutnya itu Al-Dariyat itu sebagian ke depan masih masuk juz 26, ya mulai ayat 31 itu masuk juz 27. Sehingga di surat Dariyat itu satu surat tetapi ada di 2 juz. Nah, insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Dan kami ingatkan nanti malam kita pengajian di rumah Sambisari supaya semuanya menghadiri. Ya, dari Sambisari lebih tematik, lebih bisa detail. Di sini kita urutkan secara keseluruhannya. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Semoga Allah selalu menolong kita semuanya. Semoga Allah meridhoi upaya kita bersama. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.